moriscas y las moriscas mujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Masalah kita itu apa sebenarnya? Kalau masalah aja belum ketemu kan nggak bisa kita menyelesaikan masalah ya. Ya kita coba ya mikirin soal Indonesia. Ya kita kelihatan supaya kita kelihatan, atau saya supaya kelihatan jadi orang pinter ya. Ya boleh ya tukang donat, masa nggak boleh ngomong ya toh. Jadi ada yang menduga masalah kita itu Islam yang garis keras ya. Sebagaimana dulu waktu Pak Tito itu jadi Kapolri zaman Pilpres itu, masalah kita adalah Islam garis keras. Terus saya bikin videonya, surat terbuka kepada Tito Karnavian ya. Saya bawa penggaris yang dari aluminium tuh, yang garis keras. Garis. Yang nonton video itu banyak, sampai 400.000 ya. Surat terbuka untuk Tito Karnavian. Nah rupanya isu Islam garis keras itu diganti sekarang. Di zaman ini, di zaman pemerintahan yang kedua, istilah bukan garis keras, Islam radikal. Terus ditambah ada isu khilafah ya. Terus supaya kelihatan masalahnya itu Islam garis keras, yang Islam politik garis keras yang menginginkan khilafah Islamiyah, maka dibubarkan HTI. Itu dikembangkan narasi oleh Banser. Saya lihat videonya, musuh utama Banser adalah FPI, HTI katakan ya, HTI dan FPI, dan HTI berhasil dibubarkan, FPI berhasil dibubarkan. Jadi mereka merumuskan masalah Indonesia itu adalah masalah Islam politik, yang dulu namanya Islam garis keras zamannya Pak Tito. Sekarang ketika Pak Tito jadi Menteri Dalam Negeri udah berganti itu namanya Islam radikal. Dikembangkan sama menteri ini juga ya, suruhan Pak Presiden sih. Waktu Menteri Pak Fazrul Razi jadi Menteri Agama, dia ingin menghilangkan ini Islam radikal ya, di buku-buku pelajaran sekolah. Nah terus apa betul masalahnya itu? Ya itu mungkin ada tapi kecil ya. Kalau menurut para ahli, ini menurut para ahli yang kita rangkum dari sana sini, ya saya kan ya nggak ngerti, nggak bisa menganalisa, nggak punya data. Tapi masalahnya itu pertama kemiskinan ya. Jadi pemerintah sekarang itu nggak berhasil mengatasi kemiskinan karena ekonominya nggak tumbuh loh. Sebelum corona juga kata Rizal Ramli itu ekonomi nggak tumbuh ya. Terus pengangguran yang besar ya. Ya nggak hanya sarjana ya, SMP SMA juga ya kan susah mencari pekerjaan ya, nganggur ya. Angkatan kerja baru tumbuh, yang angkatan kerja lama belum terserap dalam lapangan pekerjaan. Terus ketiga ini apa, ketidakadilan ya, diperlakukan nggak adil. Kan ada perasaan nggak adil tuh dari segi ekonomi, karena pemerintah lebih memihak bukan ke rakyat ya, UKM, tapi memihak pengusaha yang sudah mapan, yang gede-gede, yang besar-besar ya. Ketidakadilan hukum dipilih-pilih. Kalau pihak sana yang apa, yang ngadu langsung diproses, pihak sini yang ngadu didiemin ya. Jadi ada ketidakadilan ya, ketidakadilan hukum, ketidakadilan ekonomi. Nah saya teruskan ya, saya hapus penuh memorinya. Jadi masalah Indonesia itu pertama kemiskinan yang nggak bisa diatasi oleh pemerintah. Kedua pengangguran yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Caranya kehilangan cara kelihatannya pemerintah kan. Sekarang sudah bulan tahun 2021 ya, 4 tahun lagi. Sementara masalah belum apa, masalah ditambah dengan pembunuhan ya, 6 orang, terus terbunuhnya lagi berapa itu yang di Makassar ya,
gampang membunuh karena kehilangan orientasi ya, kehilangan cara dan yang disasar adalah Islamfobia sekarang, rasa takut terhadap bangkitnya Islam politik ya, dan itu dibesar-besarkan. Masalah utamanya padahal bukan itu, hanya untuk pengalihan isu aja. Coba kalau Habib Rizik nggak diapa-apain, paling nggak dikejar-kejar, nggak diburu sebenarnya ya, terus fokus kepada penyelesaian kemiskinan, sebenarnya lebih banyak waktu yang bisa dihemat ya, lebih efektif untuk menyelesaikan mensejahterakan rakyat ya. Kemakmuran ya yang jauh itu kan masalah-masalah kita tuh ya. Jadi masalahnya bukan ini, masalahnya bukan Islam politik yang radikal, itu yang dikembangkan ya. Padahal masalahnya korupsi itu di mana-mana ya nggak, bansos, jiwasraya, terus juga masalah utang yang gila-gilaan. Yang kata Rizal Ramli tahun ini untuk membayar hutangnya aja 320 triliun loh. Hutangnya itu bukan miliar. Jadi kelihatannya istilahnya ya, fokus, tidak fokus kira-kira gitu ya. Sekarang ada COVID, Sinovac ya, sudah diedarkan, distribusinya sudah sampai di tempat-tempat tujuan, tetapi ada perintah jangan disuntikkan karena belum ada belum ada hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, belum ada instruksi dari Badan Dunia WHO karena masih bermasalah gitu kira-kira ya. Jadi ini masalah baru ya, gaduh lagi soal vaksin itu kan. Sementara banyak video yang beredar tentang bahaya vaksin itu secara resmi diungkapkan oleh CNN Indonesia dan lain-lain. Juga ada beberapa video yang beredar dari bikinan orang barat ya, tentang ya itulah. Jadi moga-moga lah ya pemerintah kita ini bisa kembali ke fokus masalahnya. Masalahnya kalau diakui dengan jujur itu sudah sebagian besar kita bisa menyelesaikan masalah karena kejujuran melihat masalah. Tapi kalau masalah kekurangan kita yang real itu tidak diakui, sehingga akhirnya kita tidak menyelesaikan masalah itu, justru membuat masalah-masalah baru. Sementara masalah lama yang menyangkut ke hajat hidup orang banyak, itu kemiskinan, pengangguran, kemudian ketidakadilan hukum, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, itu tidak diselesaikan. Jadi moga-moga ya ada pemikir besar ya dari kalangan pemerintah itu bisa hendaknya tidak mengubah orientasi, mudah mengancam rakyatnya, mudah membunuh rakyatnya, tetapi bunuhlah kemiskinan itu, bunuhlah pengangguran itu ya, hancurkanlah kemiskinan dan hancurkanlah pengangguran yang di mana-mana, sehingga orang bisa bermartabat karena memiliki pekerjaan dan bisa bermartabat karena memiliki pendidikan yang murah, dan juga lebih bisa bermartabat karena dia mempunyai uang yang cukup untuk membiayai keluarganya, anak-anak dan keluarganya di rumah. Kada fakru ayyakuna kufran, sungguhnya kefakiran itu, kemiskinan itu membuat orang ayyakuna kufran ya. Kemiskinan membuat orang itu tidak lagi mempertimbangkan dengan serius nilai-nilai keagamaan, sehingga dia cenderung untuk menjauh dari agama karena kemiskinan yang dia derita. Dan tugas kewajiban pemerintah adalah memotong akar kemiskinan, yang justru sekarang akar kemiskinan itu bertambah merayap di bawah tanah Indonesia yang kaya raya. Dan yang terakhir, masalah yang terakhir, makin besarnya pengaruh Cina di Indonesia, dan ini sungguh tidak pernah terjadi sebelumnya kecuali di akhir era diktator Soekarno, di era Orde Lama. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Bandung, itu bertertua di semesta fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Itur, tertua di semesta. Oh ya, ini Kaos Habib Rizik ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia, diklik aja ya, Kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuka atau Pesantren Jorali. Dek, ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuka, bukan Pesantren Jorali. Ininya ada di deskripsi di bawah. Oh iya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya, linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Lihat tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewa.